generation itu konteksnya berbeda dengan kultur masyarakat orang Indonesia. Di sana mungkin terjadi kedisiplinan diri, pahamnya terkait dengan protokol-protokol kesehatan. Pemerintahnya punya aturan yang sangat ketat. Menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020, generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan dan kontrol sosial dalam melakukan pengawasan dan turut berperan serta menjamin lancarnya pelaksanaan pilkada, khususnya di Kaltara. Tantangan yang kedua terkait dengan pandemi ini, terkait dengan apa yang akan terjadi ketika misalnya ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh penyelenggara. Dalam dialog yang digelar pada Selasa siang, KPU Kaltara bersama mahasiswa dalam mensukseskan pilkada, peran kaum pemuda dinilai sangat penting karena sesuai amanat peraturan perundang-undangan, pemuda dan mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan. Mahasiswa bisa terlibat dalam proses tahapan jika dalam perjalanan tahapan ditemukan ada yang tidak sesuai, sehingga pemilu nantinya dapat menghasilkan hal yang berkualitas. Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga melakukan deklarasi untuk mengajak seluruh elemen masyarakat mensukseskan Pilkada serentak 2020 dan menghimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan hoaks dan isu sara yang dapat memicu konflik. Dan slide ini kami tidak bisa tampilkan, tapi ini silakan dibagikan sama peserta. Jadi bisa sebatas informasi bahwa partisipasi pemuda dan mahasiswa dalam mengawal pilkada serentak di Kaltara berjalan aman. Diharapkan mahasiswa dan pemuda bisa memberikan perannya untuk pilkada damai di Kaltara yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 mendatang. Sementara itu, pilkada tahun ini yang masih dalam masa pandemi COVID-19, pada pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk peran pemuda dan mahasiswa secara umum, kita bicara tentang bagaimana sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan paling tidak memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah peran mereka sebagai agen perubahan. Mereka bisa terlibat di dalam proses tahapan, yang kemudian sekiranya dalam proses tahapan itu kemudian ada hal yang sangat urgent dan tidak sesuai, tentu harus dilakukan perubahan-perubahan regulasi. Dan teman-teman pemuda dan mahasiswa itu bisa memberikan rekomendasi terkait itu. Yang kedua, lalu kemudian menjadi sebagai kontrol sosial. Mereka juga bisa berperan dalam mengawasi tahapan pemilihan, baik yang kami lakukan, baik yang peserta pemilu lakukan atau peserta pemilihannya, dan juga bisa di masyarakat seperti apa. Nah, banyak bentuk yang mereka bisa lakukan dalam peran-peran itu. Yang kemudian yang ketiga, mereka menggunakan kekuatan moral. Karena sekali lagi inti daripada pergerakan pemuda dan mahasiswa itu adalah mereka sebagai kekuatan moral yang kemudian bisa menjembatani antara apa yang terjadi di masyarakat dan kemudian apa yang terjadi di ranah-ranah penyelenggaraan pemilu. Banyak konteks yang mungkin bisa kita aktualisasikan terkait dengan peran-peran pemuda dan mahasiswa. Satu misalnya, mereka bisa menjadi bagian penyelenggara. Artinya melakukan perubahan itu bisa dari dalam tubuh penyelenggara. Mungkin sekiranya dianggap penyelenggara pemilu di masa lalu itu kurang baik, yang kemudian bisa dikooptasi dan diintervensi oleh pihak lain, mereka bisa melakukan perubahan itu dari dalam menjadi bagian penyelenggara. Artinya mereka bisa mempertahankan idealisme dan independensinya. Yang kedua, mereka juga bisa di luar daripada penyelenggara, bisa mengawasi tahapan, bisa menjadi kritik, menjadi pemberi kritik, masukan dan seterusnya. Kita dari himpunan mahasiswa Islam hari ini menyelenggarakan kegiatan terkait partisipasi pemuda dan mahasiswa dalam mengawal pilkada serentak 2020 di Kalimantan Utara. Karena kenapa? Karena kita mengambil elemen pemuda dan mahasiswa karena melihat bahwa bonus demografi, bahwa angka usia produktif itu dikuasai oleh pemuda dan mahasiswa, sehingga kita mengambil peran penting itu hingga bisa pilkada di tahun ini bisa berjalan dengan damai dan sehat. Karena kita tidak mau terulang kembali pilkada di tahun 2015
di mana ada insiden yang tidak diinginkan seperti itu. Siti Hardiani, TV-ku. Selain itu juga kami akan mendaftar nanti, saya selalu panggil Bung Haryadi ketua